Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan saya nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berdiri di tempat ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Rahmat Panggu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang menjelaskan pengertian kurikulum, membandingkan pengertian kurikulum dari beberapa ahli kurikulum, kemudian menjelaskan keterkaitan dimensi kurikulum dengan berbagai pengertian kurikulum, kemudian menjelaskan fungsi kurikulum, menginterpretasikan peranan kurikulum. Jadi pertama kami akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum itu berasal dari bahasa Inggris, curriculum. Curriculum itu sendiri diambil dari kata curir, yang itu berarti tergesa-gesa. Jadi kurikulum itu di mana mata pelajaran yang harus ditempuh, yaitu ijazah. Kurikulum itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Kemudian, adanya tujuan utamanya, yaitu untuk memperoleh ijazah. Lanjut lagi kita ke dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum menurut para ahli, pertama R. Ibrahim 2005. Dimensi kurikulum. Dia mengatakan bahwa kurikulum itu sebagai substansi rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kedua, dia mengatakan bahwa kurikulum sebagai sistem, bagian dari sistem persekolahan, bahkan sistem pendidikan dan sistem masyarakat. Kemudian yang ketiga, kurikulum itu sebagai bidang studi. Ada lagi menurut Sukmadinata NS 2005, dia membagi menjadi 3. Pertama, kurikulum sebagai ilmu. Artinya konsep, asumsi, teori-teori dan prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kedua, sistem. Kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem-sistem lain, komponen-komponen kurikulum, jenis pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga, kurikulum sebagai rencana. Beragam rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Kemudian kita membahas tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama, guru. Guru merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah atau pengawas. Yang artinya pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang ketiga, orang tua. Orang tua adalah sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Kemudian masyarakat. Masyarakat adalah pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kemudian siswa. Siswa merupakan pedoman belajar. 6 fungsi kurikulum bagi siswa. Pertama, fungsi penyesuaian. Merupakan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, fungsi integrasi, di mana mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Ketiga, fungsi diferensiasi. Ini merupakan pemberian pelayanan terhadap perbedaan individu dan siswa. Kemudian keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan merupakan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Keenam, fungsi diagnostik, di mana membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dalam kelemahan yang dimilikinya. Kemudian kita lanjut ke peranan kurikulum menurut Omar Hamalik 1990. Pertama, peranan konservatif. Peranan ini sarana
mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu. Yang kedua, peranan kreatif, di mana mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Jadi itulah tadi materi yang saya sedikit jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat.